Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Pak Nizar, sebenarnya kalau Anda dari pihak yang menyatakan bahwa sudah ditiadakan saja ambang batas ini, posisinya memang kekeh untuk tidak ada ambang batas sama sekali, atau yang saya dengar juga masih ada lobby dari angka ambang batas 3% sampai 10%? Pertama kan kita menilainya dari daftar inventarisasi masalah dari beberapa partai. Kebetulan dari 10 partai kan kita tahu peta masing-masing. Kebetulan 7 partai itu yang mengusulkan 0% dan 3 partai yang mengusulkan ada ambang batas. Saya pikir ini kan masih di tingkat panja ya, setelah panja nanti masuk pansus. Saya pikir panja dan pansus ada lobby-lobby. Maunya gimana? Apakah seperti yang Mas Taufik bilang tadi ada aturan-aturan sehingga menjadikan negarawan atau pemimpin yang memang diseleksi alam atau bagaimana? Ini kan masih ramenya masih di panja, belum masuk pansus. Nanti bisa di vote ya Mas Taufik di paripurna. Di paripurna. Ini masih di tingkat Jadi ini aja. perjalanannya masih panjang. Perjalanannya, ya. Mas Taufik, arah lobbynya, tapi ini seperti apa? Kalau misalnya kalau dikatakan tadi Mas Nizar masih ada lobby, kalaupun ternyata menggunakan, sudah ada kalkulasinya yang aman dan mungkin menjadi solusi bagi dua kubu ini? Kami ini adalah tukang pukul, karena kami di pansus. Yang lobby itu bukan kami, tetapi lobby itu adalah tingkat lebih tinggi lagi. Oke, tapi kan kalau tukang pukul udah dengar belum nih sinyal-sinyal dari yang lobby nih? Arahannya seperti apa? Sampai sekarang ini kami diminta untuk mempertahankan itu saja. Tapi menurut saya, ya, menurut kami di dalam politik itu ya tidak ada sesuatu yang menjadi ada harga mati. Dan kalau memang di situ ada sejumlah isu, pasti adalah isu itu saling dipertukarkan. Saya mau ambil ini, dan saya ini adalah mau turun yang ini, dan ini adalah harus ada konvergensi dan sebagainya. Itu bisa terjadi di dalam politik, apapun bisa. Tapi harus diingat mungkin Anda juga menjadi wakil rakyat bahwa pesta demokrasi ini tujuannya bukan kekuasaan, tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi kemudian bagaimana menjamin sebuah roda pemerintahan yang baik, harus ada sistem presidensial yang juga didukung oleh parlemen yang kuat, ya kan? Ya, makanya tadi dari beberapa alasan, baik itu dengan ambang batas 20 atau 25% atau tanpa ambang batas 0%, tentunya nanti akan mengerucut terhadap beberapa mekanisme, Mbak. Mana yang lebih terbaik? Kalau kita sih sebetulnya maunya itu terus terang ya. Kita maunya ya samalah dengan parliamentary threshold. Karena kalau PT di DPR itu dibatasi, di presidensial threshold kok tidak. Nah, ini kan masih kita seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Sampai hari ini di tingkat panja dan pansus kita harus kekeh mempertahankan yang 0%. Ini jangan kemudian pura-pura tahan harga nih, Mas Taufik, gimana? Jadi harus ingat ya, persoalan apakah itu adalah jumlah calon presiden itu banyak dan calon presiden itu adalah tidak banyak, itu menurut saya itu adalah bukan ukuran untuk kita katakan bahwa jumlah presiden sangat banyak itu akan menjadi lebih baik. Itu harus ingat, justru tapi kalau sedikit juga mungkin masyarakat bukan karena begini, bukan bosan-bosan, tetapi problemnya adalah pemilu sekarang ini adalah sangat rumit karena adalah pemilu yang akan dilaksanakan itulah secara bersamaan. DPD, DPR RI, Presiden, kemudian ada sejumlah daerah yang akan bersamaan. Jadi kita tidak tahu bagaimana kemudian di dalam sebuah situasi sekarang ini melihat para pemilih kita, masyarakat kita, apakah sudah siap dengan demikian banyaknya orang yang harus dipilih. Karena itu kalau bayangkan kalau kemudian ada calon presiden ada 10 orang, ya kan? Itu akan minimal 10 kayaknya. Akan membuat data 2014 akan membuat itu adalah masyarakat itu adalah pemilih itu menjadi lebih susah mereka. Sekarang ini adalah kita coba dulu agar dalam sebuah pemilu yang demikian rumit menjadi lebih sederhana, paling tidak sederhananya tidak terlalu banyak. Kemudian itu adalah memunculkan calon presiden. Apakah itu 3 atau 4, kan bisa seperti itu. Oke, Anda mau menanggapi? Ya kalau saya lebih setuju begini Mas Taufik, semua partai ini kan punya stok pemimpin masing-masing. Ya semestinya Partai Gerindra mengajukan presiden, Partai Nasdem, PDIP, Golkar, partai-partai besar dan partai kecil berhak mengajukan presiden dan wakil presiden. Itu kan sebuah kebanggaan bagi partai masing-masing. Kenapa kita harus mengajukan, mohon maaf, partai ketua umumnya partai lain dan lain sebagainya. Ini kan pilihan-pilihan Mas Taufik. Tapi di antara beberapa pilihan, bagaimanapun kita harus ada satu
kesimpulan, ada satu titik. Di manakah titik itu? Apakah tetap Ini berarti 0% atau 7%? ini berarti Pak Prabowo sudah siap mau maju ya? Oh, ya. Mas Taufik Ya saya jawab ya pastilah Pak. Oh ya, oke. Kalau gitu saya yakin ini adalah perspektifnya adalah perspektif Pak Prabowo. Saya tanya balik Pak, ini Pak Surya Paloh siap maju juga Pak Taufik? Sampai sekarang belum ada komunikasi hal tersebut. Ya semoga maju lah biar tidak ada berdemokrasi hal yang telah lebih baik. disampaikan. Oke, Ya kan? baik. Untuk Dan justru saya berharap saya akan mendorongnya suatu ketika, ya kan. Tetapi sampai Siap. sekarang ketua umum Ya. belum pernah Saya berbicara. doakan maju lah. ini ngeri ya, Nah, ngomongin 2019 lobbynya terjadi hari ini nih. Saya beritahukan walaupun itu adalah maju, bukan berarti kemudian kita harus demikian banyak ada calon presiden, ya kan? Itu menurut saya akan membuat nanti masyarakat pemilih itu akan agak kesusahan dengan sistem yang seperti sekarang ini. Setelah ini barangkali lain lagi karena masyarakat telah berpengalaman. Oke, Itu menurut saya. Mas Indar, bagaimana dengan argumentasi? Oke, anggaplah kemudian partai baru atau partai yang tidak lolos ambang batas yang kemarin, berarti kan sebenarnya tidak mendapatkan dukungan atau suara mayoritas dari masyarakat. Sementara harus dibuktikan dulu kalau yang mau diusung seorang tokoh nasional tentu juga partainya harus membawa banyak suara kepercayaan dari masyarakat. Ya makanya tadi saya jelaskan Mbak, presiden seumpama kita presiden threshold 0% misalkan, semua partai mengajukan pasangan presiden dan wakil presiden. Kita sudah ada parliamentary threshold. Itu kan 3,5 kalau Nasdem kalau nggak salah 7 ya, Golkar 10, 6,7. Itu kan juga ada seksi alam. Aneh sekali dia menang di presiden, tapi di DPR-nya 0 misalkan. Itu kan lucu, nggak mungkin lah. Ini mesti ada hal yang sama. Jadi saya pikir buka aja bebas. Tapi sekali lagi yang kekeh 0% saya rasa tidak akan menutup lobbynya untuk bisa naik gitu. Kan masih dipanja lah. Oke, baik. Ini menarik. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk.